Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Gading, perwakilan dari kelompok 4, memaparkan materi mengenai memahami dan mendalami aplikasi internet untuk berbagai keperluan, pemanfaatan pengenalan aplikasi internet, dan browsing. Adapun kelompok 4, yang pertama itu Akila Puspitasari, yang kedua Irma Lia Putri, yang ketiga Muhammad Faisal B, yang keempat Yogi Saputra, yang kelima saya sendiri, dan yang keenam Nina Zainal. Baiklah, materi pertama yaitu aplikasi internet. Internet sebenarnya mengacu kepada istilah untuk menyebut sebuah jaringan, bukannya suatu aplikasi tertentu. Karenanya internet tidaklah memiliki manfaat apa-apa tanpa adanya aplikasi yang sesuai. Internet menyediakan beragam aplikasi yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan. Setiap aplikasi berjalan di atas sebuah protokol tertentu. Istilah protokol di internet mengacu pada satu set aturan yang mengatur bagaimana sebuah aplikasi berkomunikasi dalam suatu jaringan. Sedangkan software, aplikasi yang berjalan di atas sebuah protokol disebut sebagai aplikasi client. Di bagian ini, kita akan berkenalan secara sepintas dengan aplikasi-aplikasi yang paling sering dimanfaatkan oleh pengguna internet. Adapun aplikasi yang sering digunakan pengguna internet, yang pertama www atau World Wide Web. www atau yang sering disebut sebagai web saja adalah merupakan aplikasi internet yang paling populer. Demikian populernya hingga banyak orang yang keliru mengidentifikasi web dengan internet. Secara teknis, web adalah sebuah sistem di mana informasi dalam bentuk teks, gambar, suara, dan lain-lain yang tersimpan dalam sebuah internet web server dipresentasikan dalam bentuk hypertext. Informasi di web dalam bentuk teks umumnya ditulis dalam format HTML. Informasi lainnya disajikan dalam bentuk grafis, suara, dan objek multimedia lainnya. Yang kedua, elektronik mail, email, dan messaging. Email atau kalau dalam istilah Indonesia surat elektronik adalah aplikasi yang memungkinkan para pengguna internet untuk saling berkirim pesan melalui alamat elektronik di internet. Para pengguna email memiliki sebuah mailbox atau kotak surat elektronik yang tersimpan dalam suatu mail server. Suatu mailbox memiliki sebuah alamat sebagai pengenal agar dapat berhubungan dengan mailbox lainnya, baik dalam bentuk penerimaan atau pengiriman pesan. Pesan yang diterima akan ditampung dalam mailbox. Selanjutnya, pemilik mailbox sewaktu-waktu dapat mengecek isinya, menjawab pesan, menghapus atau menyunting dan mengirimkan pesan email. Yang ketiga, file transfer. Fasilitas ini memungkinkan para pengguna internet untuk melakukan pengiriman atau upload atau menyalin atau download sebuah file antara komputer lokal dengan komputer lain yang berhubungan dalam jaringan internet. Protokol standar yang digunakan untuk keperluan ini disebut sebagai File Transfer Protocol atau FTP. FTP umumnya dimanfaatkan sebagai sarana pendukung untuk kepentingan pertukaran maupun penyebar luasan sebuah file melalui jaringan internet. FTP juga dimanfaatkan untuk melakukan proses upload suatu halaman web ke web server agar dapat diakses oleh pengguna internet lainnya. Yang keempat, remote login. Layanan remote login mengacu pada program atau protokol yang menyediakan fungsi yang memungkinkan seorang pengguna internet untuk mengakses atau login ke sebuah terminal atau remote host dalam lingkungan jaringan internet. Dengan memanfaatkan remote login, seorang pengguna internet dapat mengoperasikan sebuah host dari jarak jauh tanpa harus secara fisik berhadapan dengan host bersangkutan. Dari sana ia dapat melakukan pemeliharaan, menjalankan sebuah program atau malahan menginstal program baru di remote host. Yang kelima, IRC atau Internet Relay Chat.
Layanan IRC atau biasa disebut sebagai chat saja adalah sebuah bentuk komunikasi di internet yang menggunakan sarana baris-baris tulisan yang diketikkan melalui keyboard. Dalam sebuah sesi chat, komunikasi terjalin melalui saling bertukar pesan-pesan singkat. Kegiatan ini disebut chatting dan pelakunya disebut sebagai chatter. Para chatter dapat saling berkomunikasi secara berkelompok dalam suatu chat room dengan membicarakan topik tertentu atau berpindah ke modus private untuk mengobrol berdua saja dengan chatter lain. Kegiatan chatting membutuhkan software yang disebut IRC client. Di antaranya yang paling populer adalah software MIRC. Pemanfaatan pengenalan aplikasi internet. Yang pertama, sumber beragam wawasan ilmu dan pengetahuan. Mencari informasi di Google berbeda dengan di masa lalu. Hanya sebagian kecil orang yang memiliki akses cukup baik yang dapat memperoleh ilmu sekaligus wawasan luas. Karena sumber wawasan sekaligus ilmu pengetahuan cukup terbatas, tidak cukup diperoleh dari sekolah lokal saja. Namun kini fungsi internet hadir untuk mempermudah semua orang untuk mencari wawasan seluas-luasnya. Hal tersebut juga menjadi salah satu manfaat internet bagi pelajar yang mengalami kesulitan di beberapa mata pelajaran atau mata kuliah. Dengan bantuan internet, semua pelajar bisa mengakses dengan mudah literasi penting mulai dari jurnal, esai ilmiah, surat kabar, hingga buku online. Semua itu pun bisa diakses hanya lewat perangkat mobil saja. Yang kedua, mempermudah proses pelaksanaan sistem akademik. Internet tidak hanya merambah di bidang hiburan atau komunikasi saja, tetapi juga dimanfaatkan di bidang pendidikan. Manfaat internet di berbagai lembaga pendidikan, khususnya di sekolah di era kini yang tidak tertinggal, mempermudah pengaturan sistem administrasi. Kini sistem akademik bisa diurus dari mana saja tanpa harus pergi ke sekolah. Proses mudah mengurus data dan dokumen akademik di seluruh lembaga pendidikan tersebut merupakan salah satu manfaat internet bagi pendidikan. Bahkan kini tidak hanya pada sistem akademik, segala sistem kependidikan juga bisa diakses lewat internet. Mulai dari pendaftaran sekolah, perekrutan pegawai, hingga sistem pada berbagai tingkat ujian. Yang ketiga, menghemat biaya dan waktu. Salah satu manfaat jaringan internet yang paling dikenal secara umum adalah tingkat praktisnya saat digunakan untuk berkomunikasi dan mengurus berbagai hal. Dengan menggunakan internet, Anda bisa menghemat waktu sekaligus biaya sangat banyak. Internet bisa mengirimkan beragam data dan dokumen elektronik dalam hitungan detik saja. Begitupun ketika Anda melakukan komunikasi antar sesama pengguna jaringan internet lainnya secara luas. Tidak perlu membayar biaya mahal untuk berkomunikasi serta dapat berhubungan lewat telepon atau video yang tersambung dalam beberapa detik saja. Waktu yang Anda habiskan sangat singkat tanpa mengganggu kesibukan Anda setiap hari. Yang keempat, menjaga keamanan warga negara. Server database, selain untuk perorangan, manfaat internet juga bekerja dalam suatu komunitas yang sangat luas, yakni dalam cakupan wilayah negara. Masyarakat dapat menggunakan beragam fasilitas internet di bawah beberapa aturan yang berada di bawah naungan pemerintah. Meski tetap berada di bawah naungan pemerintah, Anda masih memiliki privasi. Pemerintah memiliki tanggung jawab yang besar untuk mensejahterakan para rakyat di sebuah negara, sehingga manfaat internet di bidang pemerintah lebih berfokus pada kemudahan akses publik. Internet di bidang pemerintah cepat dimanfaatkan untuk menjaga keamanan dan perlindungan kepada warga, contohnya melalui pemantauan CCTV.
Yang kelima, sangat efektif mensukseskan bisnis dan usaha. Internet memiliki suatu manfaat penting atau yang biasa disebut sebagai Internet of Things. Maksudnya dari pernyataan tersebut adalah konsep baru yang berguna memperluas fungsi sekaligus manfaat dari jaringan internet yang terkoneksi dalam waktu yang lama. Hal ini mengacu pada segala aspek yang dapat dikembangkan unik melalui data di media virtual. Fokus utama dari manfaat Internet of Things mencakup hampir seluruh aspek kehidupan yang sifatnya nyata, misalnya untuk digunakan di bidang bisnis dan usaha. Internet akan berguna sebagai media perantara bagi bertemunya penjual dan pembeli secara virtual. Kemudian mereka juga dapat melakukan transaksi pembayaran secara virtual juga. Yang keenam, memperluas ruang pertemanan. Manfaat internet secara umum sangatlah banyak, termaksud sebagai media yang dapat menambah atau memperluas jaringan dan ruang pertemanan, terutama dengan makin berkembangnya media sosial. Anda bisa mengenal seseorang dari beragam belahan dunia yang jaraknya bahkan ribuan kilometer jauhnya dari tempat tinggal atau negara asal Anda. Ruang pertemanan tidak hanya diakses secara publik, Anda juga bisa men-settingnya secara privat apabila ingin melindungi informasi pribadi Anda. Ruang pertemanan bisa diakses tanpa batasan negara, sehingga Anda bebas memilih mana lokasi teman yang ingin dikenal. Contoh beberapa media sosial yang telah Anda ketahui seperti Line, WhatsApp, dan Facebook. Yang ketujuh, media hiburan semua kalangan. Sosial media salah satu manfaat internet yang paling dicari dan diminati oleh semua orang dari berbagai kalangan adalah sebagai media hiburan. Internet menyediakan beragam kategori hiburan untuk berbagai usia, mulai dari anak-anak, remaja, hingga dewasa. Adapun browsing, yaitu secara umum pengertian dari browsing adalah suatu aktivitas yang dilakukan di dalam media internet dengan menggunakan aplikasi perangkat lunak yang bernama web browser atau sering disebut dengan browser saja. Jadi kita juga bisa menyimpulkan bahwa browsing adalah mencari informasi di dalam jaringan internet. Informasi-informasi tersedia begitu banyak dan dalam berbagai format seperti tulisan, gambar, video, dan lain-lain. Browsing ini memiliki padanan sinonim dan persamaan kata yang lumayan banyak, meskipun kata-kata ini sebenarnya memiliki perbedaan arti kalau ditelusuri secara mendalam. Padanan kata yang dimaksud adalah searching, googling, surfing, dan yang lain-lain. Di dalam beberapa buku pelajaran TIK di sekolah dijelaskan bahwa pengertian browsing adalah salah satu aktivitas yang dimungkinkan untuk dilakukan pada jaringan internet untuk mengakses beragam informasi yang tersimpan di dalam sebuah website. Secara harfiah, browsing berarti menjelajah atau mengunjungi. Informasi yang didapat ketika melakukan aktivitas browsing bisa berbentuk teks, gambar, suara, atau bahkan video yang ditampilkan dalam halaman website. Dan adapun fungsi web browser. Yang pertama, membuka halaman website. Yang kedua, memastikan keamanan suatu website. Yang ketiga, mendukung permintaan data. Yang keempat, mengumpulkan data dan memaksimalkan tampilan. Dan yang kelima, mendukung penggunaan mesin pencari. Adapun browser populer di dunia, yang pertama Safari. Safari adalah sebuah penjelajah web buatan Apple Inc. yang awalnya ditujukan khusus bagi sistem operasi macOS. Yang kedua, Maxton. Maxton adalah browser yang menggunakan IE milik IE
print dan 100% compatible dengan IE ditambahkan dengan berbagai fitur yang tidak dimiliki oleh IE. Yang ketiga ada Chrome. Google Chrome adalah sebuah penjelajah web sumber terbuka yang dikembangkan oleh Google dengan menggunakan mesin rendering WebKit. Adapun yang keempat, Firefox. Mozilla Firefox atau aslinya bernama Phoenix dan kemudian untuk sesaat dikenal sebagai Mozilla Firebird adalah penjelajah web antar platform gratis yang dikembangkan oleh Yayasan Mozilla dan ratusan sukarelawan. Dan yang kelima ada Opera. Opera adalah penjelajah web dan paket perangkat lunak internet antar platform. Opera terdiri dari kumpulan perangkat lunak untuk internet seperti penjelajah web serta perangkat lunak untuk membaca dan mengirim surat elektronik. Dan yang terakhir, Internet Explorer. Internet Explorer disingkat IE atau MSIE adalah sebuah browser situs website yang dapat digunakan sebagai wadah untuk menjelajah dunia maya. Internet Explorer dapat diunduh secara gratis dan menjadi web browser bawaan pada sistem operasi Windows.